Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November. Peringatan Hari Pahlawan 10 November adalah untuk mengingat pertempuran Surabaya yang terjadi pada 1945. Saat itu rakyat Surabaya bersama para pejuang bertempur melawan tentara Inggris. Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 itu pun ditetapkan sebagai Hari Pahlawan melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 pada 16 Desember 1959. Keputusan tersebut ditetapkan oleh Presiden Soekarno berdasarkan buku Bung Tomo, Hidup dan Mati Pengobar Semangat Tempur 10 November, karya Abdul Wahid. Pertempuran itu dipicu dengan sejumlah hal. Peristiwa itu bermula setelah terjadinya kekalahan Jepang. Kemudian rakyat dan pejuang Indonesia berupaya keras mendesak para tentara Jepang untuk menyerahkan semua senjatanya kepada Indonesia. Sejarah Hari Pahlawan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, suasana Indonesia belum stabil. Saat itu Indonesia masih bergejolak, terutama antara rakyat dan tentara asing. Hari Pahlawan 10 November merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah negara Republik Indonesia. Pasalnya, pada 10 November 1945 terjadi pertempuran besar pasca kemerdekaan yang dikenal juga sebagai Pertempuran Surabaya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang menetapkan mulai 1 September 1945 bendera nasional Sangsaka Merah Putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut meluas ke seluruh daerah-daerah, salah satunya di Surabaya. Pada pertengahan September, tentara Inggris mendarat di Jakarta dan mereka berada di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris bergabung dalam AFNEI, datang bersama dengan tentara NICA. Tugas mereka adalah melucuti tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negara asalnya, membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang, sekaligus mengembalikan Indonesia kepada pemerintahan Belanda sebagai negara jajahan. Hal ini memicu kemarahan warga Surabaya. Mereka menganggap Belanda menghina kemerdekaan Indonesia dan melecehkan bendera merah putih. Mereka protes dengan berkerumun di depan Hotel Yamato dan meminta bendera Belanda diturunkan lalu dikibarkan bendera merah putih Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945, perwakilan Indonesia berunding dengan bijak kepada pihak Belanda dan berakhir meruncing ketika Blokman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruangan perundingan tersebut. Hingga akhirnya Blokman tewas dicekik oleh sidik di Hotel Yamato dan terjadi kericuhan besar. Sejumlah warga ingin masuk ke hotel, tetapi Haryono dan Kusno Wibowo yang berhasil merobek bagian biru bendera Belanda sehingga bendera menjadi warna merah putih. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 1945, pihak Indonesia dan Inggris sepakat menandatangani gencatan senjata. Namun
Keesokan harinya, kedua pihak bentrok dan menyebabkan Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris, tewas tertembak hingga mobil yang ditumpanginya diledakkan oleh milisi. Melalui Mayor Jenderal Robert Mercer, pengganti Malabi, ia mengeluarkan ultimatum untuk menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia bersenjata harus melapor serta meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan. Tidak hanya itu, mereka pun meminta orang Indonesia menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas dengan batas ultimatum pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat 10 November 1945. Ultimatum tersebut membuat rakyat Surabaya semakin marah hingga terjadi pertempuran 10 November di Surabaya. Perang antara kedua kubu berlangsung sekitar 3 minggu. Tokoh perjuangan yang menggerakkan rakyat Surabaya antara lain Sutomo, Kiai Haji Hashim Asyari, dan Wahab Hasbullah. Saudara-saudariku semua, makna Hari Pahlawan di tahun 2020 ini memberikan kita pengertian dan pelajaran di masa lalu untuk melawan lupa. Kisah perjuangan rakyat Indonesia sebelum dan pasca kemerdekaan muncul dalam buku sejarah pelajaran sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Kisah tersebut tak hanya menunjukkan sejarah bangsa dan negara, melainkan juga mengajarkan keteladanan kepada anak-anak Indonesia, seperti kejujuran, kegigihan, pantang menyerah, dan melakukan kewajiban dan haknya masing-masing. Kemudian untuk mengenalkan makna Hari Pahlawan kepada mereka dari kehidupan sehari-hari, seperti mempertahankan kemerdekaan dengan belajar rajin dan tekun, meraih prestasi di bidang yang diminati, menolong teman yang sedang kesusahan, dan membiasakan untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf jika bersalah, serta tolong menolong kepada orang lain.